Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ana Kurnia Putri. Hari ini kita nyebrang lagi guys, yaitu ke Pulau Batam. Dari Tanjung Pinang ke Pulau Batam menggunakan kapal feri guys. Dan untuk sampai ke sana hanya memakan waktu lebih kurang 1 jam. Dan sekarang kita sudah sampai di Pelabuhan Batam guys. Pulau Batam adalah pulau di Provinsi Kepulauan Riau, di mana di dalam pulau ini terdapat kota Batam yang sangat maju pesat guys. Pulau ini merupakan pulau yang paling berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia. Hanya terpisahkan oleh selat yang selebar 15 km saja guys. Wah, dekat sekali ya guys. Makanya orang Kepri kalau mau ke Singapura itu dekat banget guys. Dan biayanya cukup murah. Hai, kita ada di Batam. Ikuti terus ya guys perjalanan kita. Saya akan membawa kalian ke tempat-tempat yang spesial di Batam hari ini. Jadi, kemana kita hari ini guys? Oke, saya kasih tahu kalian. Saya akan membawa kalian hari ini pergi ke tempat yang spesial, yaitu masjid yang mirip Masjid Nabawi guys, yaitu Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Jadi kalau kamu penasaran, ikutin terus ya perjalanan kita hari ini. Nah, ini kita masih berada di dalam pelabuhan kota Batam guys. Jadi suasananya seperti ini. Jadi sekarang kita masih menunggu jemputan ya guys. Dan akhirnya jemputan kita sudah datang. Kita jalan. Nah, kalian lihat itu guys, pemandangan apa yang ada di depan. Itu dia guys, tempat tujuan yang akan kita tuju. Wow, indahnya guys. Masya Allah. Seperti lukisan dari kejauhan ya guys. Kota Batam punya wisata religi yang cantik, yang bernama Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Masjid ini diresmikan pada tahun 2019 lalu. Masjid ini terletak di Kecamatan Batu Aji, tepatnya di Tanjung Uncang, dan merupakan masjid terbesar di Sumatera yang memiliki lahan seluas lebih kurang 4 hektar guys. Wah, luas sekali ya guys. Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah ini bisa menampung 25.000 jemaah guys. Dan keistimewaan masjid ini memiliki payung membran yang mirip Masjid Nabawi di Madinah. Dan payung membrannya ini setinggi 17 meter guys. Wah, nggak sabar lagi ya guys kita melihatnya. Ayo ikuti terus perjalanan kita ya guys. Eits, sebelum kalian masuk ke wilayah masjid, kalian harus melepaskan alas kaki kalian di sini. Dan ini merupakan area batas suci guys. Nah, lihat ini guys, halamannya aja seluas ini guys. Berasa benar-benar pergi ke Madinah ya guys. Amin, semoga suatu hari kita semua bisa pergi ke kota Madinah dan bisa melihat Masjid An-Nabawi yang aslinya.
Nah guys, ini satu lagi, kawasan ini harus berpakaian muslim guys. Ya, bagi kamu yang sudah dewasa harus mengenakan jilbab ya guys, atau setidaknya berpakaian panjang. Nah, saya hari ini mau mereview sedikit tentang Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah ini. Di depan saya ini seperti kolam guys. Saya nggak tahu nanti mau dibuat apa di sini. Kemungkinan mungkin kolam ikan atau gimana ya guys. Cuman belum ada airnya atau ikannya di sini. Dan sekarang kita nih mau mencari tempat wudhu guys. Jadi kita belum ketemu tempat wudhunya. Cukup jauh. Rupanya tempat wudhunya di sebelah kanan kita masuk tadi, jadi kita mutar balik guys. Nah, akhirnya kita ketemu. Ini nih tempat wudhunya guys. Wow banget, ya Allah, Masya Allah, luasnya. Ini tempat wudhu wanita ya guys. Jadi tempat wudhu pria itu di sebelah sana. Dan ini sangat luas. Jadi kalau kalian pergi ke sini jangan takut untuk tidak kebagian tempat wudhu, karena sangat banyak guys. Terus ini kamar mandinya ya guys. Dan saya lihatkan ke kalian, ini WC-nya. WC-nya seperti ini. Cukup bersih guys. Di sini ada tempat cuci tangan dan mengaca juga. Jadi kalian bisa ngaca di sini. Terus kita pergi ke luar area utama masjid ya guys. Wow. Ini yang saya katakan tadi guys. Membran ini. Payung membrannya ada 8 ya guys. Masya Allah. Ini tingginya 17 meter guys. Yang kalau malam bisa mengeluarkan cahaya warna-warni seperti ini. Saya pribadi rasanya bahagia sekali guys bisa menginjakkan kaki di sini. Dan properti lainnya, tong infak, silahkan kalian bagi untuk menyumbangkan infak ya guys. Terus di sini ada tersediaan kain sarung dan baju syar'i, tapi bukan mukennah ya guys. Ada juga tempat penitipan barang. Jika kalian ingin menitip barang di sini, lokernya. Dan karena musim Covid, jadi di sini ada persiapan hand sanitizer yang bisa kalian gunakan secara gratis. Tempat ini cukup bersih guys, karena banyak cleaning service yang membersihkannya di sini. Pasukan biru-biru. Nah, kalian lihat di sebelah kanan itu area tempat sholat guys. Masjidnya benar-benar sangat luas ya guys. Bayangkan saja tanahnya sebesar 4 hektar. Jadi wow banget. Dan ini guys, kita coba melihat tempat sholat ya guys. Jadi sebelum sholat asar tiba, kalian bisa sholat dulu, sholat sunnah. Ada beberapa orang di sana guys. Sepertinya ada ayahnya anak-anak juga. Sambil menunggu azan asar, kita berhenti sejenak membawa anak-anak bermain di luar area masjid ini ya guys.
Jadi meskipun area ini adalah area bebas, kalian bisa berselfie dan membawa anak-anak bermain, tapi tetaplah untuk menjaga dan menghargai bahwa ini adalah tempat ibadah ya guys. Inilah anak-anak guys, jadi kita mau melarangnya juga, gak tahu nanti mereka nangis. Yang penting mereka tidak melanggar aturan-aturan yang dilarang ya guys. Mudah-mudahan mereka nantinya menjadi orang-orang yang selalu memuliakan masjid. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lagi menunggu saatnya azan asar untuk sholat asar yang akan dikumandangkan sebentar lagi guys. Bermacam-macam ekspresi orang yang ada di sini guys. Tua, muda, besar, kecil. Apalagi anak-anak ya guys. Macam-macam kelakuan mereka. Dan tidak lupa untuk mengabadikan momen ini dengan cara bersuah foto guys. Seperti ini. Yang besar dengan foto selfie-nya, yang kecil bermain seperti itu guys. Dan ini benar-benar sangat imut. Saya biarkan saja dia bermain. Diam, azan, diam. Sholat jemaah sana. Saatnya untuk sholat asar ya guys. Setelah sholat asar, kita lanjut lagi perjalanan kita untuk ke tempat wisata berikutnya. Dadah Masjid Sultan Mahmud, terima kasih sudah membuat pengalaman kami bertambah di sini. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita lagi guys, yaitu wisata ke Tanjung Riau. Dan begitulah cerita saya tentang review Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah ini guys. Bagi kalian pencinta wisata religi, kalian wajib banget untuk datang ke sini guys. Saya recommended untuk kalian datang ke sini. Dan yang pastinya kalian jangan lupa untuk dokumentasi. Untuk menambah koleksi kalian sebagai kenangan di masa depan ya guys. Seperti yang kami lakukan ini. 1, 2, 3.